Salam pemrograman, saya Iwan Aldiansyah. Eee, Pertama-tama saya mau minta maaf terlebih dahulu untuk teman-teman yang masih kursus dengan saya, karena kursusnya ditunda terlebih dahulu karena saya habis vaksin ya. Tapi sekarang saya jadi bosen dan saya pikir, saya bikin konten aja lah ya. Saya di sini bikin konten yang sederhana aja berupa challenge matematika ya, biar nggak terlalu serius banget kita ya. Oke, di sini saya punya eh, challenge matematika, tapi tetap pakai assembly ya, karena ini channelnya tentang pemrograman assembly, maka solusinya kita pakai assembly. Challenge-nya adalah ini, berapakah y terkecil jika y dilakukan terus-menerus ya, di loop gitu, dan kenapa bisa begitu. Nah, ini syaratnya gini, jika y ganjil ya, maka y akan dikalikan 3 kemudian ditambah 1. Tapi jika y-nya genap, maka y akan dibagi 2. Terus kayak gitu dilakukan terus gitu. Contohnya gini, misalnya y 70 ya. Ini kan y 70 kan genap. 70 genap berarti yang ini dipakainya kan. Nih, yang dibagi 2. Y sama dengan y dibagi 2. Maka setelah dibagi 2 hasilnya adalah 35. 35 ini kan kita lihat ganjil ya. 35 itu ganjil, angka ganjil. Maka yang dipakai adalah yang ini, yang pertama. Syarat yang pertama adalah kalau ganjil dikali 3 ditambah 1. Jadi 35 dikali 3 ditambah 1 ada hasilnya 106. Nah, 106 itu kan angka genap. Karena angka genap maka pakainya yang ini. Y sama dengan Y dibagi 2. Jadi 106 dibagi 2 hasilnya 53. 53 itu ganjil, maka pakainya yang ini, yang ditambah, yang dikali 3 ditambah 1, dan seterusnya lah gitu ya, sampai kalian temukan y terkecilnya itu berapa kalau dilakukan terus menerus. Kira-kira dapat berapa tuh yang paling kecil yang bisa kalian temukan. Nah, kalau di sini saya udah buat programnya ya kayak gini. Oke, tapi saya tidak akan kasih programnya ini di kolom deskripsi untuk challenge kali ini. Kalian bikin sendiri aja kalau memang kalian mau coba. Saya akan debug aja. Sebenarnya kalau misalnya saya lakukan begini ya, misalnya kita jalankan ini program bisa kelihatan langsung berapa hasilnya. Nah, kayak gini kita eho hasilnya itu berapa nih, kayak gini saya enter. Nah, kalau saya enter ini langsung kelihatan nih hasilnya berapa kan. Tapi saya kan uh, melakukan challenge gitu ya, jadi nggak mungkin saya enter ini kan. Langsung kelihatan dong jawabannya. Jadi kalian, saya akan kasih clue lagi dengan debugging ya. Kita akan melakukan debugging biar kalian lihat apakah ini apa program ini benar-benar bisa berjalan dengan sesuai dengan yang tadi. Kita coba, kita lihat dulu sini, call bawah. Di sini kan sama ya, call bawah. Kita lihat dia ke call bawah berarti langsung ke pop RBX. Ini pop RBX. Bawah ini maksudnya adalah kita ngambilin nanti dataku. Oke, kan kalau kita pop RBX maka RBX-nya itu jadi alamat dari dataku. Alamat dari dataku kemudian dilakukan proses pemindahan value ke RAX, maka RAX-nya akan jadi ini. Nah, kita teruskan dulu di sini debuggingnya biar kita lihat apakah RAX-nya akan jadi seperti itu. Sampai di sini. Nah, di sini RAX-nya udah sama. Berarti ini RAX jadi dataku ya. Atau Y kalau yang tadi kita persamaan yang sini ya. Nah, ini Y. Y-nya jadi sekian. Huruf ini angka besar ya, angka yang sangat besar. Oke, sekarang kalau ini udah angka ini kan ganjil nih, karena F belakangnya kan. Kalau coba kita lihat di ini,
kalkulator ya, kita pakai heksa, kita tulis 1 2 ga 4 ma 6 7 8 2 ga 4 ma. Nah nih angkanya jadi belakangnya 1 nih, berarti kan ganjil nih ya kan, karena belakangnya 1 ganjil berarti dikali 3 ditambah 1 kan gitu. Kalau kita kali 3 sama dengan kemudian ditambah 1 sama dengan ini kan 5 f 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 e. Nah nanti di sini RAX-nya akan segitu kan. Oke, kita coba tes, kita lakukan lagi isi sampai ini masuknya ke ganjil habis ini. Nah maka hasilnya sama kan, hasilnya sekian, sama dengan yang kalkulator. Oke, kemudian kita akan lakukan lagi, dia akan melakukan pengecekan nanti. Nah dicek di sini, kita cek apakah dia ganjil atau genap kan gitu, RAX ini itu kita cek. Nah di sini kan kalau kita lihat kalau desimalnya ini kan genap ya kan, maka ini pasti masuk ke genap. Kita lihat SI, nah ini masuknya ke genap kan, yang di debugging ini masuknya ke genap. Maka SHR RAX1 itu kan dibagi 2 sebenarnya sama. Kita bagi 2 ini di kalkulatornya, hasilnya adalah 2 f f f f f f f. Maka di sini RAX akan menjadi 2 f f f f. Kita cek SI, nah sesuai kan, jadi 2 f f f f f f dan seterusnya. Ini proses dilakukan terus menerus seperti yang saya bilang tadi di sini. Dilakukan terus sampai nanti ketemu angka terkecil yang bisa didapat. Jadi ya terkecilnya itu berapa nanti, itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, saya ulang lagi, berapakah Y terkecil jika prosesnya terus dilakukan, dan kenapa bisa begitu gitu. Pertanyaannya itu kenapa bisa begitu. Nah, ini pertanyaan matematika sekaligus juga untuk pemrograman assembly. Kalau kalian mungkin terbiasa dengan proses debugging, ya kalian coba aja di debug, atau kalau kalian kepengen lebih simple, kalian coba buat programnya kemudian compile. Setelah compile, jalankan, berapa hasilnya akan terlihat nanti. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan kedua, kenapa bisa begitu. Nah makanya pertanyaannya ada 2 untuk challenge kali ini, berapa ya terkecilnya dan kenapa bisa begitu, pertanyaan keduanya. Oke, kalau kalian bisa jawab, kalian akan langsung kirim jawabannya ke channel ke Telegram saya, dan nama kalian akan dicantumkan nanti di channel YouTube saya di list nanti ya, siapa-siapa yang sudah berhasil. Mungkin di sini cuma sampai 10 orang kalau yang ini ya. Kalau yang di challenge yang pertama, yang di video ke 50 itu nggak saya kasih sampai berapanya tuh, karena sampai sekarang pun belum ada yang bisa jawab. Nah untuk yang pertanyaan ini kan lebih sederhana ya, maka saya akan persempit jadi 10 aja. Kalau kalian bisa jawab sampai 10 atau sampai berapa lah, 20 deh ya, 20 ya. Jadi kalau kalian bisa jawab, langsung aja kalian kirim ke channel YouTube saya, ke ini, ke sini, ke Telegram saya. Telegram saya ini namanya The Fox Azubiers di sini ya. The Fox Azubiers. Ini nama link saya di Telegram. Oke. Jangan lupa buat ngirim jawabannya. Nggak ada hadiah ya buat kalian. Saya orang kere, jadi nggak bisa ngasih hadiah, tapi ngasih ilmu. Oke.
Kalian semoga bisa jawab dan mungkin nama kalian akan tercantum di channel YouTube saya. Oke, salam pemrograman.